are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mas, silakan duduk. Ya. Ini benar kediamannya Ibu Alin yang membuka praktek konseling. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Mas? Nama saya Fadil. Mas Fadil. Ini tadi dari mana? Kalau boleh tahu? Tadi habis dari rumah sih. Dari rumah. Kesininya naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Terus Mas Fadil tahu saya tuh dari mana? Dari teman sih, Bu, katanya dia pernah konseling di sini, jadi saya mau ikut aja. Coba. Oh, jadi gitu. Terus kesibukan Mas Fadil akhir-akhir ini tuh apa? Ya, nggak sibuk sih, Bu. Paling di rumah cuma main HP terus sama kuliah. Oh, kuliah. Tadi kuliah nggak? Kebetulan kuliah. Gimana kuliahnya? Ya, biasa aja sih, Bu. Nilainya jelek. Oh, nilainya jelek. Sebelumnya udah pernah mengikuti konseling belum? Belum pernah, baru pertama kali. Jadi belum tahu ya apa itu konseling? Belum tahu. Nah, Ibu jelasin sedikit ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang sedang mengalami masalah. Nah, di sini Ibu sebagai konselor dan Mas Fadil sebagai konseling. Bagaimana, sudah paham? Lumayan. Baik, sebelum kita memulai konseling pada siang hari ini, langkah baiknya kita kesepakatan waktu terlebih dahulu. Kira-kira berapa menit waktu yang kita perlukan? Kayaknya 10 menit cukup sih. 10 menit ya? Iya. Setuju ya 10 menit? Iya. Nah, baik, di sini ada yang bisa saya bantu Mas Fadil? Saya tuh ada masalah malas, kayak di kuliah tuh kayak malas belajar, terus juga kayak susah gitu, kurang fokus kalau lagi kuliah, kayak nggak paham gitu. Oh, jadi di sini masalah Mas Fadil tuh malas belajar ya? Biasanya tuh malas belajarnya itu yang seperti apa? Bu, sebelumnya tapi saya takut sih cerita saya itu didengar orang lain. Mas Fadil nggak perlu takut karena di sini ada asas kerahasiaan. Jadi semua masalah Mas Fadil akan dijaga kerahasiaannya. Gitu. Jadi Mas Fadil dapat leluasa dalam menyampaikan masalah Mas Fadil gitu. Ya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi masalah malas belajarnya Mas Fadil tuh yang seperti apa? Ya, malasnya tuh kayak di rumah misal ada tugas itu kayak malas banget gitu ngerjain tugasnya. Dari masalah Mas Fadil nih, kan malas belajar tadi. Nah, itu tuh ganggu nggak sih ke nilai akademiknya Mas Fadil? Ganggu banget sih, Bu. Nilainya jadi jelek gitu. Terus itu kan Mas Fadil udah tahu ya, dari masalah Mas Fadil tuh ngaruh nih ke nilai akademiknya. Terus apakah Mas Fadil akan malas terus nggak ada perubahan gitu? Ya, susah sih, Bu. Gimana caranya untuk nggak ngilangin malas itu? Karena kan kalau di rumah tuh biasanya main HP terus. Nah, kalau udah main HP kayak udah malas ngerjain tugas. Emang setiap hari main HP ya kalau di rumah? Ya, hampir sepanjang waktu pasti main HP. Oh gitu ya. Jadi main HP terus ya, nggak ada waktu yang lain? Iya. Emang sebelumnya tidak orang tua nggak pernah negur kalau kebiasaan Mas Fadil itu main HP terus di kamar terus gitu? Jarang sih, paling negurnya pas emang udah tengah malam banget atau enggak pas mau sholat doang. Oh gitu. Mas Fadil emang nggak ngerasa jenuh gitu kalau megang HP setiap hari? Ya, Emang nggak kepikiran nih, oh iya saya punya tugas nih belum dikerjain, saya ngerjain dulu lah nanti main HP-nya, pernah ada pikiran seperti itu nggak? ya sering sih, Bu, tapi ya kayak gitu udah mager gitu. Nah, terus kalau Mas Fadil mager terus nilainya nih jelek terus itu kan dapat mengecewakan orang tua gitu kan? Iya. Apakah Mas Fadil akan terus menerus malas belajar gitu? Sebenarnya saya pengen berubah sih.
Nah ini tuh Mas Fadil mau berubah tuh berubah yang seperti apa? Apakah Mungkin kayak mulai memanajemen waktu, terus kayak lebih beraktivitasnya di luar aja sih, kayak olahraga ataupun hobi yang lain. Iya, bagus. Mas Fadil udah tahu ya apa yang mau dilakuin. Nah, kira-kira kapan sih memanajemen waktu dan beraktivitas di luar tuh akan dilakukan? Maksudnya beraktivitas yang positif tuh kapan akan dilakukan gitu? Mungkin setelah konseling ini udah mulai berubah sih. Oh, alhamdulillah kalau gitu ya. Tadi saya sudah tahu nih masalah Mas Fadil malas belajar. Terus Mas Fadil juga udah tahu apa sih yang harus dilakukan Mas Fadil tuh kayak melakukan hal positif di luar seperti olahraga gitu ya. Terus memanajemen waktu gitu. Terus bagaimana perasaan Mas Fadil sekarang setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah jadi lebih lega sih Bu. Jadi saya lebih tahu harus gimana ke depannya. Oh gitu ya. Terus karena mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada masalah lagi yang perlu dibicarakan? Belum tahu sih Bu. Mungkin bisa kalau emang ada masalah ntar minggu depan saya kesini lagi. Baik, nanti kalau semisal Mas Fadil masih ada yang ngeganjel, masih ada yang kayak ini belum selesai nih gitu, Mas Fadil boleh kesini lagi ya. Pintu saya terbuka lebar untuk Mas Fadil. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, langkah baiknya kita akhiri konseling pada siang hari ini ya. Baik, terima kasih ya Mas Fadil udah mau datang ke sini, udah menceritakan masalahnya Mas Fadil. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, silakan duduk Fadil. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya Fadil hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu. Baik. Bagaimana, ada yang bisa Ibu bantu? Jadi saya tuh pengen ngomongin masalah yang minggu kemarin tuh yang kita konseling. Oh, yang masalah yang malas belajar itu ya? Ya. Ya, sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Kira-kira berapa menit waktu yang kita perlukan? Mungkin 10 menit cukup sih. Baik, 10 menit ya. Ya. Silakan Fadil ceritakan kembali masalah yang sekarang mengganggu Fadil. Jadi kemarin kan waktu konseling minggu kemarin tuh ibu udah sempat ngasih saran juga kan. Nah itu pas aku pulang terus beraktivitas tuh udah sempat aku terapin di kehidupan sehari-hari. Tapi sampai sekarang tuh masih ada yang kurang maksimal gitu. Ya, kurang maksimalnya yang seperti apa? Ya kurang maksimalnya tuh kayak aku tuh masih belum bisa lepas dari HP main game gitu. Masih kecanduan sih. Jadi ini ya, jadi belum konsisten sama saran yang Ibu kasih. Iya. Masih kadang bolong, kadang masih main HP, kadang enggak gitu ya? Iya, karena malas juga sih. Males karena? Ya itu kayak capek ngikutin saran gitu kadang. Karena baru pertama juga. Oh ya, ya semua itu butuh proses ya. Terus bagaimana perasaannya? Setelah melakukan itu, apakah lebih baik atau lebih buruk? Ya sebenarnya lebih baik sih Bu. Ya lebih baik ya. Terus tapi masih susah lepas dari HP-nya itu ya? Ya masih susah. Iya. Kalau yang kemarin kan Ibu juga saranin buat hobinya. Hobinya nih. Kalau hobinya tuh gimana? Jalanin atau enggak? Dijalanin tapi baru beberapa kali aja. Beberapa kali ya? Berarti dari minggu kemarin mungkin baru 2 atau 3 kali ya? Ya mungkin segitu sih Bu. Iya. Harusnya konsisten ya. Harusnya Fadil tuh konsisten dengan saran yang Ibu kasih. Emang Mas Fadil mau malas belajar tiap hari, nggak mau apa namanya, nggak mau berubah gitu? Ya Apa mau malas belajar terus? maunya sih berubah biar nggak malas belajar lagi karena mengaruh ke nilai. Iya, nilainya jadi jelek atau buruk? Waktu awal itu jelek, sekarang tapi udah mulai baik sih.
Alhamdulillah ya, ada perubahan berarti dari yang kemarin nggak nilainya rendah sekarang tinggi ya. Gitu. Terus dari selain HP nih, masalah yang lain yang mengganggu gitu, yang karena mengganggu malas belajar selain HP itu apa? Apa ya, mungkin kayak begadang malamnya, terus paginya tuh kayak males gitu, udah ngantuk. Karena bangunnya siang ya? Iya. Karena begadang jadi bangunnya siang gitu. Terus emang nggak dimarahi ibu atau bapak gitu kalau begadang tiap malam? Sering sih dimarahin. Terus respon dari Fadil gak mana? Iya, tidur ngantuk. Kok tidur orang dimarah? Iya sih, ya paling dengerin doang, tapi ntar minggu besoknya udah dilanjutin lagi, berhenti terus besok minggu besoknya udah lanjut begadang lagi. Emang Mas Fadil mau kayak gitu terus, begadang, main HP, main game tiap hari? Nanti Mas Fadil ada nggak sih mikir ke depannya kayak gini? Nanti aku kayak mana kalau nilaiku nggak cukup, aku nggak bisa lanjutin sekolah atau gimana gitu? Ya ada sih Bu, kayak gitu. Tapi tetap mau males. Pengen pas dari itu. Iya. Terus kalau mau lepas sekarang, dari sekarang nih setelah Fadil pulang itu lebih ngurangin HP-nya sih. Karena HP itu ngaruh banget buat kita. Apalagi kita tuh walaupun kita di rumah gini. Kita di rumah, tapi kita bisa lihat apapun di luar sana dari HP. Gitu. Apalagi kalau udah kecanduan game kayak gini, pasti nggak bisa lepas kan dari HP. Tuh. Terus pernah nggak Adil tuh bantu orang tua kalau lagi ada waktu senggang atau waktu yang apa namanya? Pokoknya waktu senggang gitu buat bantuin orang tua daripada main HP, itu pernah nggak? Pernah, tapi ya jarang gitu. Jarang ya? Berarti kalau di rumah itu main HP, terus nggak kalau sering nggak kalau biasanya nih kalau abis maghrib nonton TV bareng gitu, terus ngobrol-ngobrol bareng gitu, pernah nggak? Itu ya beberapa kali sih, jarang juga. Berarti di kamar terus ya? Iya, karena seharian di kamar main HP, tidur. Ya. Terus gimana ya? Ini susah ya. Soalnya kamu nggak mau lepas HP, terus nggak pernah bantu orang tua. Kalau sholatnya gimana? Sholatnya masih Bolong? ya nggak boleh, cuman agak telat dikit. Telat banget apa telat dikit? Telat lumayan. Bolong itu namanya. Terus langkah apa yang mau Mas Fadil ini ambil supaya nggak males? Kalau Mas Fadil males tuh jadi ngerugiin semua orang loh, ngerugiin diri sendiri. Terus orang tua nggak bangga sama Mas Fadil, nilainya jelek, gitu. Apa yang mau dilakuin? Mungkin lebih maksimalin itu sih, jangan berhenti saran yang ibu berikan, terus lebih kurangin main HP-nya sih, masih karena terlalu kecanduan. Iya, harus mengisi waktu senggangnya dengan aktivitas yang positif ya, nggak cuma main game, terus apa namanya, scroll apa itu yang di HP gitu. Terus sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup sih. Cukup. Terus bagaimana perasaan Mas Fadil setelah melakukan layanan hari ini? Alhamdulillah jadi lega dan tahu sih apa yang harus dilakuin, karena yang ibu kasih saran minggu lalu pun udah ada perkembangan dan sudah mulai jadi lebih baik. Iya, karena ya setiap proses yang kita lalui itu ada prosesnya ya, nggak mungkin langsung bisa semua, jadi kita harus bertahap gitu proses, jadi ada prosesnya gitu. Terus kita juga nggak bisa maksain kalau harus nurut kata ibu harus tercapai hari ini juga, itu nggak bisa karena semua butuh proses ya. Ada yang ditanyakan lagi atau ada
yang ngeganjel gitu? Itu aja sih yang jadi permasalahan. Cukup ya. Cukup. Itu sudah Fadil sudah tahu apa yang mau dilakukan, terus karena waktunya udah habis, alangkah baiknya kita akhiri saja. Udahlah, udah ini yang terakhir. Ya udah kamu lanjutin aja ntar dipotong. Gitu. Fadil udah tahu apa yang mau dilakuin, terus semoga konsisten ya dengan apa yang mau dilakuin ke depannya. Semoga Fadil bisa mengurangi main HP-nya, lebih ke bantu orang tua gitu ya. Baik, kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.